Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, menilai penggunaan kendaraan listrik dan pemindahan ibu kota negara, IKN, menjadi urgen seiring dengan masalah polusi udara di Jakarta yang kian memburuk. Beberapa hari terakhir kualitas Jakarta menjadi topik yang trending di media sosial hingga pemberitaan media lokal sampai luar negeri. Pasalnya, Indonesia terus masuk di dalam daftar 10 kota dengan udara paling tercemar di dunia sejak Mei 2023 hingga baru-baru ini. Bahkan baru-baru ini, catatan di laman Niki Air sempat menunjukkan indeks kualitas udara di DKI Jakarta masih masuk kategori 5 besar terburuk di dunia. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Berdasarkan data Niki Air per 16 Agustus, 4 kota dengan kualitas udara terburuk dunia terdiri dari Baghdad di peringkat pertama, Doha di peringkat kedua, Kuching di peringkat ketiga, dan Jakarta di peringkat keempat. Kualitas udara yang buruk ini tentu menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah. Bahkan Menteri SDM ad interim Sandiaga Uno mengklaim, Presiden Joko Widodo batuk-batuk selama hampir 4 minggu terakhir akibat kondisi udara ibu kota. Ibu kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintah di Indonesia seharusnya memiliki kualitas udara yang terjaga demi memastikan roda ekonomi berjalan dengan baik. Dengan kualitas udara yang buruk, maka kondisi ini berpengaruh terhadap semua orang yang beraktivitas di DKI Jakarta dan tak bisa dipungkiri padatnya kendaraan bermotor di jam kerja dan pulang kantor memiliki kontribusi dalam hal ini, jelas Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Ketum BPP, HIPMI Akbar Himawan Buchari di Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023. Menurut CEO Saka Group dengan bisnis yang membidangi properti, konstruksi, serta perkebunan itu, bahwa kendaraan bermotor menyumbangkan 44% dari pemicu polusi udara di ibu kota. Dari mulai motor hingga mobil pribadi yang menggunakan bahan bakar bensin serta solar terus memenuhi jalan-jalan protokol di ibu kota setiap hari kerja. Dari situasi inilah maka terdapat urgensi pengalihan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik atau electric vehicle. Berdasarkan kalkulasi dari PLN disebutkan bahwa 1 liter BBM yang digunakan kendaraan bermotor menyumbangkan sekitar 2,4 kg CO2e dan 1,2 kWh kendaraan listrik hanya 1,3 kg CO2e. Dari sini bisa dilihat bahwa emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik mampu diperkecil, sambung Akbar. Urgensi pengalihan ke kendaraan listrik ini juga datang dari kondisi para pekerja dari kota-kota satelit ibu kota, di mana mereka setiap hari bekerja di Jakarta dan tampaknya memprioritaskan penggunaan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan kendaraan umum. Akbar mengatakan juga terkait bagaimana polusi udara ini mempengaruhi kondisi kesehatan Presiden Jokowi dan berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan, maka pemindahan ibu kota ke ibu kota Nusantara, IKN, juga semakin penting. Mengingat ini akan mengurangi beban padatnya transportasi di DKI Jakarta. Saya setuju dengan pandangan Presiden Jokowi. Beliau menjelaskan bahwa polusi udara bisa lebih dikendalikan usai pemerintahan pusat secara resmi berkantor di IKN. Karena semua pegawai hingga pejabat tinggi pemerintahan akan bekerja di sana sehingga ini mengurangi volume kendaraan bermotor di jalanan DKI Jakarta. Selain itu dari sisi kesehatan, udara di IKN tentu kualitasnya jauh lebih baik berkat wilayahnya yang berada di kawasan hutan hujan tropis dan dibandingkan di DKI Jakarta yang memiliki wilayah hijau sangat terbatas akibat permukiman serta gedung-gedung, pungkas Akbar.